Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back my channel Nairedbab. Senang sekali aku bisa bikin konten. Tapi jangan lupa untuk aku semangat untuk like, comment, dan subscribe biar aku semangat terus karena itu semua gratis. Spesial di video kali ini aku akan bahas tentang menemukan jati diri. Secara sederhana, jati diri itu adalah gambaran atau ciri seseorang yang secara alami ada dan melekat pada diri seseorang. Sifatnya, karakternya, kebiasaannya. Jati diri itu dibangun oleh diri sendiri dan dibentuk oleh lingkungan sekitar. Dari masa kanak-kanak, dari kita kecil, dari nggak tahu apa-apa sampai kita dewasa, jati diri kita itu sangat melekat pada diri kita sendiri. Sebagian orang mencari jati diri itu bingung ketika lagi ada masalah. Menemukan jati diri sama dengan menemukan jawaban untuk apa kamu hidup di dunia ini. Maunya seperti apa, tujuannya bagaimana, tonton videonya sampai selesai. Pertama, membahas tentang jati diri. Itu sangat erat kaitannya dengan diri kita sendiri, yaitu genetik, bawaan dari lahir yang menyerupai orang tua kita, baik ibu maupun bapak, sama ada hal yang percis yang mirip genetik yang diturunkan. Bisa melalui DNA, bisa memang itu dibentuk karena sebuah takdir. Contoh kecilnya misalkan ya, kalau kita bahas genetik, adanya penurunan kecerdasan atau menurunkan kebiasaan yang tadinya tidurnya itu suka ngorok, tapi karena ada genetiknya dia tidurnya matanya itu suka ke atas gitu, kayak nggak tidur gitu matanya. Jadi ada kebiasaan tertentu yang nggak semua bisa sama orang, tapi karena ada genetiknya itu ada penurunan, jadi kalau tidur tuh matanya tuh melek melek gitu, kayak tidur nggak tidur gitu. Tapi lebih dari genetik itu adalah sifat bawaan kita yang sudah terbentuk dari kita lahir. Misalkan cara bicara kita, fisik kita terlihat gitu ya, dan itu nggak bisa dirubah. Bentuk wajah gitu bisa dirubah sih kalau kita mau buat operasi gitu ya. Nah, genetik itu udah ada sejak kita lahir, itu diturunkan melalui DNA. Nah, tapi kalau orang menyimpulkan kayak jati diri ini cuma di genetik doang, ternyata enggak. Masih ada yang lebih berperan selain genetik yang diturunkan dari orang tua ke anak. Yang kedua, lingkungan. Nah, ini yang aku maksud ya. Lingkungan itu sangat berperan penting pada menemukan atau membentuk jati diri seseorang. Baik itu perempuan maupun laki-laki. Perempuan itu atau laki-laki dibentuk melalui lingkungannya. Jati diri dia akan terbentuk ketika dia proses remaja menjadi dewasa, dengan lingkungan seperti apa, dari keluarga, dari tempat dia bermain, dari lingkungan sekolah, itu mencerminkan bentuk dan perilaku dia. Lingkungan itu membentuk seseorang untuk bisa lebih baik atau lebih buruk. Maka dari itu banyak sebagian orang yang terbawa pergaulan bebas dengan memilih teman atau lingkungan yang kurang bagus. Jati diri itu nggak bisa kita pilih karena kita udah ada sejak kecil ya, sejak masih TK, SD, SMP, bahkan remaja, ada di lingkungan yang berbeda-beda. Tapi lingkungan yang berbeda itu yang akan membawa kita menuju jati diri yang sesungguhnya. Jati diri bisa nggak sih dirubah? Setelah kita dewasa, kita tahu bahwa masa kecil kita tuh ada toksik gitu ya, ada sesuatu yang tidak menggembirakan, sesuatu yang menyakitkan. Bisa dirubah, tapi nggak instan. Nah, makanya kebanyakan orang yang tahu dan mencari jati dirinya, dia harus pahami dulu dari mana lingkungan dia berasal, dari mana masa kecil dia, seperti apa, bagaimana traumanya. Dan itu harus sebagai curhat personal gitu, nggak bisa di semua disamaratakan karena masing-masing orang beda cerita dan juga beda pengalaman.
Yang ketiga, masa kecil. Ya, masa kecil kita itu berperan banget sama jati diri kita ketika dewasa. Karena masa kecil kita itu ada berbagai hal yang akan terbawa ketika kita sudah bertambah usia atau dewasa. Yaitu ketika kita lagi ada di situasi panik atau kita bingung, khawatir, itu biasanya akan ke-trigger atau akan kepancing dengan sesuatu yang dulunya kita takutin. Misalkan dulu waktu kecil kamu sering ditakut-takutin, pas udah gede ada masalah, kamu panik, kamu khawatir, dan bener-bener kayak orangnya nggak bisa tenang. Nah itu tuh ditarik ke hal yang dulu-dulu banget waktu kamu masih kecil. Itu bisa dirubah, tapi nggak butuh, maksudnya dalam arti harus benar-benar sabar, nggak bisa instan. Karena gimana pun masa kecil kamu itu bukan pilihan hidup kamu. Kamu ada di keluarga itu bukan pilihan kamu. Kamu nggak bisa memilih lingkungan sehat karena dulu kamu belum bisa memilih. Dan sekarang kamu udah dewasa, kamu bisa memilih lingkungan yang bikin kamu sehat, lingkungan yang bikin kamu tenang. Dan proses menemukan jati diri itu perlu diakui, seberapa banyak hal-hal pahit yang udah pernah kita rasain waktu kecil dulu. Nah, itu bisa bertanya ke diri sendiri. Keempat, trauma dan rasa sakit. Temukan rasa sakit kamu. Di antara semua rasa sakit dan semua yang pernah kamu lewatin, kepahitan itu, ada pesan yang akan kamu terima. Pesan pelajaran hidup. Kadang orang tuh kayak menolak rasa sakit. Orang tuh menolak kesusahan, penderitaan. Dia pengen cepet-cepet keluar, pengen cepet-cepet masalahnya selesai. Tapi ternyata masalah yang datang itu memberikan pesan pelajaran hidup kepada kita. Dan gak semua orang bisa mengambil pesan dan pelajaran hidup itu. Gak semua orang mampu dan mau berusaha untuk membuka dan membaca pesan dari rasa sakit atau dari kehidupan yang sulit yang pernah dia lewatin. Orang pengennya gimana caranya gue selesaiin masalah ini, gimana caranya keluar dari masalah ini, tapi dia lupa pelajaran hidup yang diterimanya tuh apa. Makanya kebanyakan orang sering berganti orang dengan situasi yang berbeda, tapi masalahnya tetap sama. Karena dia belum lulus dari masalah yang kemarin. Makanya ada beberapa momen orang-orang yang berbeda, tapi masalahnya sama. Pernah gak sih ada di momen itu? Aku dulu pernah. Momennya beda, orangnya beda, tapi inti masalahnya sama gitu. Dan itu terjadi beberapa tahun gitu. Tahun kemarin perasaan begini, terus tahun depannya juga begitu lagi dengan orang yang berbeda. Berarti belum mengambil pelajaran hidupnya. Tapi kalau kamu udah bisa mengambil hikmah atau pelajaran hidup yang harus kamu evaluasi ke diri sendiri, nah itu nanti akan berganti, berbeda lagi. Kamu akan next level, lebih meningkat lagi untuk bisa menaklukkan dan menjalani masalah-masalah yang lainnya. Yang tentunya masalah itu datang sebagai pelajaran hidup, bukan untuk menyusahkan atau membuat kamu menderita. Karena sesuatu yang datang dalam hidup kita tuh semuanya ujian. Bahkan rasa bahagia, rasa nikmat itu tuh lagi diuji. Jadi nggak ada yang namanya ujian sengsara, ujian kebahagiaan juga ada. Dan kita lihat endingnya kayak apa nanti. Mungkin kita ngeliat enjoy aja, tapi kita nggak tahu berapa tahun kemudian akan kayak gimana. Dan yang terakhir, nomor 5, memahami diri sendiri. Jati diri itu sama kayak kamu memahami semua hal yang ada di diri kamu secara batin ya, secara diri sendiri, secara batin kamu tuh udah kenal banget. Di saat kamu marah, di saat kamu sedih, apa yang harus dilakukan saat kamu lagi khawatir, lagi panik, sampai gak ada waktu buat kamu nanya ke orang lain, kenapa ya gue begini, kenapa ya gue ngerasanya kayak sedih banget, kenapa ya gue kok kayak ngerasanya nggak enak gitu hidup tuh. Kamu nggak mungkin nanya ke orang lain karena kamu udah menemukan jati diri kamu dan memahami diri kamu, dan kamu tahu apa yang harus kamu lakukan ketika dalam situasi yang nggak enak.
Ketika dalam situasi sulit, kamu tahu kamu harus ngapain. Nggak usah nanya sama orang, tapi kamu udah paham diri kamu sendiri. Contoh, kamu punya masa trauma saat kecil itu, waktu itu kamu ngerasa situasinya kamu nggak bisa melawan, tapi kamu dibentak-bentak, kamu dimarahin. Pada saat besar itu akan menempel di sifat kamu tuh, kamu nggak bisa direndahin, kamu nggak bisa dibentak. Nah, itu lama-lama kita kenal, oh dulu itu pernah ada momen seperti ini. Kamu maafkan orang di masa lalu karena mereka juga manusia, dan kamu mengevaluasi diri kamu ketika ada situasi yang gak enak, dimarahin atau dibentak sama orang. Ini menawarnya, atau apa ya, kalau kata kita udah terlanjur sakit nih, ini kita menghadapi rasa sakit ini gimana? Apa kita jauhin orangnya atau kita lawan balik? Kalau aku menerima hal-hal kayak gitu dari orang lain, aku memahami bahwa itu hak mereka, tapi aku kontrol diri aku biar nggak kebawa sama emosi orang itu, biar diri aku nggak rugi mengeluarkan tenaga dan energi. Aku kontrol diri aku untuk nggak ketarik, untuk nggak ikut sama emosinya dia, dengan cara, kalau aku nih ya ditanya, berarti aku harus minum minuman manis, makan makanan manis gitu, aku harus nyoba makanan enak yang membuat diri aku tenang. Masalah dia mau marah-marah, mau ngatain aku apa, ketika aku lagi santai, lagi menenangkan diri gitu ya, nanti akan lama-lama akan lebih baik. Itu aku cara menanggapinya, karena cuma aku yang bisa kontrol diri aku sendiri. Aku nggak bisa ngontrol orang lain. Lu tuh sekolah tapi ngomongnya kok kayak gitu ya, tau gak sih perasaan gue, lu tau gak sih sebagai manusia nggak boleh gitu. Nggak akan bisa mempan. Mau kita berbusa nyeramahin orang itu nggak bakal bisa berubah, karena itu haknya dia, karakternya dia. Kita setelah menemukan jati diri kita, kita tahu diri kita mau kemana, tujuan hidup kita, apa yang kita mau, apa yang menjadi fokus kita, apa yang harus kita respon. Nggak perlu reaksi yang begitu bener-bener yang sepaneng, yang apa, lo jual gue beli, kita emosi sama-sama kepancing. Orang-orang yang kepancing itu orang-orang yang dengan sukarela mengeluarkan tenaga, waktu, pikiran untuk menanggapi orang-orang yang tidak seberapa itu. Bisa jadi dia marah-marah, bisa jadi dia menumpahkan semuanya sama kita karena hidupnya semenyedihkan itu. Makanya ketika kita menemukan jati diri kita, menemukan apa yang menjadi obat ketika kita dalam situasi yang gak enak, situasi yang sakit, situasi yang sulit, yang berkecamuk antara pikiran dan batin, kita tahu harus ngapain. Kita gak perlu capek-capek untuk buang-buang tenaga ngeladenin orang kayak gitu. Gak usah. Kita pasti yakin bisa, karena kita udah tahu diri kita tuh kayak gimana. Makanya banyak orang-orang yang punya kecerdasan emosional, yang bisa mengatur emosinya, itu adalah orang-orang yang sudah menemukan jati dirinya. Dan pada kesimpulannya, jati diri itu adalah tujuan hidup kamu. Tapi bukan cuma sekedar tujuan kamu jadi bahagia, jadi orang sukses, jadi orang kaya. No, lebih daripada itu. Kamu ngerti diri kamu dan kamu paham apa yang menjadi obat ketika kamu lagi menjalani hidup yang lagi gak enak, atau hidup yang lagi gak baik-baik aja. Oke guys, thank you so much. Semoga kamu paham. Makasih udah nonton sampai akhir. Kita ketemu di next video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.